Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wardani selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memimpin jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama ada Anida Aisyah, yang kedua ada Agis Ahmad Fauji, yang ketiga ada Dian Wardani, yang keempat ada Mardian Kididu, yang kelima ada Celia Irfana. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Asal-usul dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan dari prasasti Canggal, Kerajaan Mataram kuno ini merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah dan telah berkembang pada abad ke-7 Masehi. Namun sekitar abad 10 kerajaan ini pindah provinsi ke Jawa Timur. Berdasarkan dari prasasti Mantiasih, raja pertama dari Kerajaan Mataram ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berlokasi di bumi Mataram atau yang sekarang kita kenal dengan Yogyakarta. Lalu kita berlanjut mengenai dari raja-raja dari Mataram kuno. Seperti yang Anda bisa lihat nih di layar presentasi ini, itu ada urutan raja-rajanya. Yang mana dimulai dengan raja pertama yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja kedua itu Rakai Panangkaran yang merupakan awal mula berdirinya Wangsa Sailendra. Lalu lanjut ke raja ke-6, itu ada Rakai Pikatan yang merupakan awal kembalinya Wangsa Sanjaya memimpin kerajaan ini. Lalu lanjut lagi ke raja ke-13, yaitu ada Empu Sindok yang merupakan titik periode perpindahan kerajaan ini ke provinsi Jawa Timur. Nah, yang terakhir itu ada Raja Dharma Wangsa Teguh. Unsur religius Mataram kuno. Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan yang cukup terkenal sangat bertoleran dalam beragamanya. Di kerajaan ini saat itu berkembang dua agama yang saling berdampingan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Masyarakat Mataram kuno dikenal juga dalam keahliannya membuat candi agama Hindu. Karena masyarakat Mataram kuno sangat taat dalam agama dan sangat berpegang terhadap adat, seperti yang tertulis dalam prasasti Sojomerto. Meskipun di kerajaan ini berkembang dua agama yang berbeda, namun mereka hidup saling damai dan berdampingan. Unsur kemasyarakatan Kerajaan Mataram kuno. Dalam masyarakat Mataram kuno ada banyak pejabat di tingkat watak atau daerah yang berjumlah ratusan, seperti Rama Magnan dan Rama Mangagemkon, seorang pejabat desa yang masih memegang pemerintahan, sedangkan para bawahannya menyampaikan berita ke masyarakat lain. Dilihat dari banyaknya pejabat yang mengurus aspek pekerjaan desa, bisa dikatakan masyarakat Mataram kuno saat itu sudah tertata. Dari segi ekonomi, masyarakat Mataram kuno melakukan perdagangan individu dan pasar. Mereka melakukan perdagangan dengan cara ada yang dipikul dan ada juga yang diangkut menggunakan pedati atau perahu. Dan pada saat itu, mereka menggunakan uang emas sebagai alat pembayaran yang sah. Kejayaan baru diperoleh pada masa pemerintahan Balitung yang ditandai dengan membangun pusat perdagangan seperti yang disebutkan di dalam prasasti Purworejo yang dibuat pada tahun 900 Masehi. Juga dalam prasasti Wonogiri 903 Masehi diterangkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan atau kiri Sungai Begawan Solo dibebaskan dari pajak dengan syarat penduduk desa harus menjamin kelancaran hubungan lalu lintas. Selanjutnya adalah sistem peralatan pada masa Kerajaan Mataram kuno. Di zaman Mataram kuno banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. Misalnya peninggalan berupa peralatan-peralatan yang dipakai di zaman Mataram kuno. Di antaranya papanjutan sejenis obor atau lentera, rimbas, kapak penebang pohon, karung bagi, pisau, tatah pahat, wadu, kampak, nakaceda pemotong kuku. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pencaharian yang ada di zaman Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini terletak di daerah lembah Sungai Progo yang meliputi wilayah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Karena letak geografisnya yang dekat dengan sungai, daerah ini sangat amat subur sehingga banyak masyarakat
Mataram kuno yang menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian. Hal ini memiliki dampak yang positif dan sangat signifikan yang mengakibatkan kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Mataram kuno melakukan ekspor atau impor hasil komoditas pertanian mereka. Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah Mataram kuno. Selain itu, di wilayah Mataram kuno juga ada yang mata pencahariannya di sektor perdagangan. Hal ini membuat raja memutuskan untuk membuat pusat perdagangan di sekitaran wilayah aliran Sungai Bengawan Solo untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi masyarakat Mataram kuno, karena dengan adanya pusat perdagangan tersebut, tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Mataram kuno semakin meningkat dan semakin baik. Nah, untuk sistem bahasa yang digunakan di zaman Mataram kuno, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Sanskerta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno yang menggunakan bahasa Sanskerta. Contohnya seperti prasasti Canggal. Prasasti tersebut ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Adapun yang menyebutkan bahasa yang digunakan di zaman Mataram kuno bukan hanya bahasa Sanskerta, digunakan juga pilihan bahasa lain yaitu bahasa Kawi dan bahasa Jawa kuno. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan kerajaan Mataram kuno. Pada masa itu sudah mengenal sistem perpajakan. Menurut Nastiti, pajak tersebut merupakan pendapatan terbesar Mataram kuno dan berdasarkan prasasti dapat disimpulkan bahwa sumber penghasilan kerajaan diantaranya pajak, kerja bakti, pajak perdagangan, dan kerajaan. Dan satu lagi adalah denda atas tindak pidana. Pejabat di tingkat watak menarik pajak dari penduduk-penduduk saat itu. Penduduk diwajibkan melakukan kerja bakti untuk kerajaan dan harus membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan yang disebutkan dalam prasasti. Rakyat memiliki batasan jumlah barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Jika lebih, maka sisanya dikenakan pajak menurut prasasti Lingan Suntan. Pemungutan pajak yang terjadi pada Mataram kuno juga mengalami penyimpangan di dalamnya. Dalam prasasti Kirawu menjelaskan hierarki dalam pemerintahan dan prosedur pengajuan permohonan dari rakyat kepada raja. Pertama, para pejabat desa Kirawu mengajukan protes kepada penguasa daerah yang membawahi desanya, yaitu Rakrian I Randaman, dengan membayar sejumlah uang. Proses tersebut tidak sempat diselesaikan karena penguasa tersebut telah meninggal. Seni dalam kerajaan Mataram kuno dapat kita lihat dari candi dan prasastinya. Misalnya, ada informasi mengenai seni pertunjukan yang ada di Jawa Barat dapat kita temukan pada prasasti dan relief candi, terutama relief pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Prasasti dan relief candi sering dijadikan media informasi tentang berbagai macam hal yang dilakukan pada masa itu, mulai dari pertunjukan, alat pertunjukan, dan latar belakang pertunjukan itu dilakukan. Sebagai contoh, pada prasasti Wukajaya dari masa pemerintahan Rakai Watukara Dyah Balitung terdapat informasi mengenai pertunjukan wayang. Pada prasasti itu, wayang dilakukan untuk peresmian desa. Prasasti itu menjelaskan pertunjukan wayang dilakukan dalam dua jenis. Yang pertama itu ada wayang kulit dan yang kedua itu ada wayang orang. Seni pertunjukan wayang juga dijelaskan dalam Kitab Arjuna Wiwaha dari masa pemerintahan Dharmawangsa. Seni pertunjukan juga ada berupa tari-tarian yang sering dilakukan ketika upacara penetapan wilayah kerajaan baru. Jenis tarian pada masa Mataram kuno yaitu ada peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Mataram kuno itu ada 3. Yang pertama itu ada bersatunya dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan.
Nah, kerajaan Mataram kuno ini diperintahkan oleh dua dinasti atau dua wangsa yang memiliki corak kebudayaan yang berbeda. Yang pertama itu ada dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu yang berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Dan yang kedua itu ada dinasti Sailendra yang bercorak Bunda yang berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui bahwa yang pertama berkuasa itu adalah dinasti Sanjaya dengan raja pertamanya yaitu Sanjaya. Pada abad ke-9, kedua dinasti ini dipersatukan melalui perkawinan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan anak Samaratungga dari dinasti Sailendra yang bernama Pramodawardhani. Ya, selain mampu menyatukan kedua dinasti, perkawinan ini mampu menciptakan toleransi yang baik. Meskipun kedua dinasti ini bergabung, masing-masing dinasti tetap menjalankan ibadahnya masing-masing. Hal itu dibuktikan dari candi-candi yang dibangun, seperti Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Yang kedua itu ada kemarahan Balaputra Dewa karena Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan. Pada abad ke-9, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra bersatu melalui ikatan perkawinan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Perkawinan tersebut ternyata tidak disetujui oleh Balaputra Dewa yang merupakan adik dari Pramodawardhani. Balaputra Dewa merasa kalau kedudukannya akan terancam oleh Rakai Pikatan. Pada akhirnya Balaputra Dewa melakukan perkawinan untuk merebut kekuasaan, tetapi semua usahanya mengalami kegagalan. Akhirnya ia pergi ke Sriwijaya dan menjadi raja di sana. Rakai Pikatan memenangkan perlawanan ini dan mendirikan Candi Prambanan dengan corak Hindu Siwa. Peristiwa ketiga yaitu perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini didasari oleh Empu Sindok dan beberapa faktor lainnya. Faktor pertama itu ada faktor bencana alam. Bencana alam yang terjadi pada saat itu adalah gunung meletus. Faktor kedua itu ada faktor perebutan kekuasaan, sehingga martabat dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri menjadi menurun. Yang ketiga itu ada faktor dari kerajaan Mataram kuno pada saat ada di Jawa Tengah itu jauh dari pelabuhan, sehingga sulitnya terjalin kerjasama. Yang keempat itu ada faktor dari serangan Sriwijaya. Nah, faktor ini masih berkaitan dengan faktor yang kedua, yaitu Balaputra Dewa yang merasa sakit hati dan mencoba untuk balas dendam dengan menyerang kerajaan Mataram kuno yang saat itu dipimpin oleh Dyah Balitung. Empu Sindok tidak hanya memindahkan pusat kerajaannya saja, tetapi ia juga mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Nah, perpindahan ini menjadi cikal bakal adanya kerajaan Hindu di Jawa Timur, karena biasanya kerajaan Hindu itu terletak di Jawa Tengah. Nah, pernah juga kerajaan Mataram kuno atau pada saat itu dikenal dengan istilah kerajaan Medang mengalami kemajuan pesat saat dipimpin oleh Dharmawangsa, karena Dharmawangsa pada saat itu berani untuk memperluas wilayahnya dan menantang kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu merupakan kerajaan maritim terkuat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilakukan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.